Halo bosku, berjumpa lagi bersama saya di channel Wong Nabire, channel yang memberikan informasi bagaimana cara atau tahapan membuat sebuah bonsai yang tentunya pasti meniru dari para suhu ya bosku. Jadi betul apa enggak sih sebuah bonsai super itu awalnya dari seperti ini? Daripada penasaran, mending kita praktek aja ya bosku. Oke, sedikit penjelasan. Kalau bahan ini saya tanam dari bibit ya bosku, karena saya ada nemu di dekat rumah. Jadi akarnya itu kurang bagus ya. Jadi ini saya cangkok, nggak tahu cangkok model apa ini. Saya niru parasu juga sih. Umurnya sudah 1 minggu. Saya mau bongkar dulu. Let's go bosku. Pertama-tama yang jelas siapkan alatnya dulu ya bosku, alat seadanya. Jadi namanya pemula jangan dihujat ya bosku. Ini cuma saya ganjal pakai batu-batu ini bosku. Dan wow, kelihatan putih-putih itu bosku. Apaan tuh? Apaan tuh? Sabar, saya dekatkan kameranya dulu ya bosku, biar agak kelihatan. Gimana kameranya agak susah nih. Nah tuh tuh ada satu. Oke. Kita lihat sisi yang lain lagi ya bosku. Iya, ada satu ini bosku, tapi nggak banyak ya. Saya mulai curiga ini bosku. Kita coba langsung bongkar aja ya bosku. Yuk. Oke, kita bongkar pelan-pelan ya bosku. Ada lagunya tuh. Pelan-pelan saja. Oh ya, ini saya pakai media kumpit ya bosku. Dari pertama tanam umur 1 bulan, ini langsung saya kawat ini bosku. Karena waktu itu juga masih belum banyak belajar ya bosku. Seiring berjalannya waktu ya, sambil belajar, ternyata tahapan itu tahapan yang salah ya bosku ya. Ya bukan salah sih, tepatnya kurang pas lah ya. Belum waktunya dikawat tapi sudah dikawat duluan. Yang harusnya harus di-los dulu begitu ya bosku ya. Kayaknya kecurigaan saya betul-betul terjadi nih bosku. Saya bongkar dulu ya bosku. Kayaknya agak sedikit lama karena pelan-pelan, jadi mungkin saya percepat dulu ya bosku. Let's go. Nah, ternyata cuma keluar 3 ekor bosku. Apa yang telah terjadi saudara-saudara? Mungkin mending kita bongkar aja ya bosku ya. Sambil minum kopi, kita modifikasi ulang ya bosku. Let's go. Ya, setelah saya dongkel, ceilah, bahasanya pakai didongkel segala. Kalau dongkel itu carinya di hutan gitu bosku ya, kalau nggak salah sih ya. Jadi setelah saya pantau-pantau, kelihatannya kambiumnya ini kembali menyatu ini bosku. Artinya kambium atas sama kambium bawah itu bertemu kembali di antara batang kayunya itu bosku. Oke, setelah saya menghabiskan 1 batang rokok ditambah dengan 1 cangkir kopi, saya memutuskan untuk tanam ulang dengan cara seperti di stek ya bosku. Jadi saya sisakan untuk batang bawahnya untuk sebagai patokan seperti biasa, karena saya pakai tatakan juga ya bosku, supaya bahannya nggak mudah goyang, akarnya pun bisa tumbuh dengan sempurna melingkar bosku. Nah, mungkin tadi penjelasan saya masih kurang ya bosku. Jadi terlihat nih antara kambium dengan batang kayunya ya bosku. Jadi ternyata kambiumnya itu menyambung ulang bosku. Jadi itu yang membuat akarnya tidak tumbuh.
Jadi nutrisinya dari bawah masih bisa naik ke atas karena kambium yang menyatu itu, bosku. Pertinyi-inyi, mengapa bisa seperti itu? Karena ketika saya cangkok terus saya kupas kulitnya, itu kurang bersih ya, bosku. Itu harus digeret kayak begini nih. Nah, digeret begini sampai dia bersih, sampai sisa kayunya saja, bosku ya. Itu pasti dijamin kambiumnya tidak akan bisa menyatu lagi, bosku. Dan kambium yang atas bisa tumbuh dan mengeluarkan akarnya seperti itu, bosku. Nah, ini sudah saya kasih tajam ya, bosku, ujungnya supaya lebih gampang masuk di tatakannya. Seperti biasa saya pakai tatakan dari tanah liat, dari lempung. Kita tancapkan. Nah, di sini juga saya melakukan renovasi ulang ya, bosku. Gara-gara salah langkah di awal, ya daripada nanti tidak bagus untuk kedepannya, mending kita potong saja, bosku. Oh ya, jangan lupa di pruning. Apapun yang terjadi, kalau akarnya kita ganggu ya, bosku, itu lebih baik harus ada daun yang kita pruning untuk mengurangi penguapannya, bosku. Jangan lupa dirapikan ya, bosku, untuk menghindari kekeringan. Maksudnya itu kalau bekas potongannya itu kering, itu bisa mengganggu tunas yang masih muda, bosku. Oke, selanjutnya langsung kita tanam kembali ya, bosku. Ini saya sudah siapkan medianya. Seperti biasa saya pakai campuran kokopit, tanah humus, humus daun, kohe, sama sedikit pasir ya, bosku, karena saya kira waru lebih suka media yang berpasir. Selanjutnya kita timbun. Oh ya, ini saya pakai polybag ukuran 25 ya, bosku, karena saya kira bahan juga masih kecil. Kita tunggu subur dulu, kita tunggu akarnya melingkar, baru beberapa bulan nanti kita bongkar lagi, bosku, untuk seleksi akarnya lagi. Dan yang terakhir kita siram ya, bosku, supaya medianya bisa padat dengan sendirinya, bisa nempel dengan akarnya. Jadi apabila ada usul dan saran, silahkan tulis di komentar ya, bosku, karena sebagai pemula saya butuh sekali komentar-komentar dari para senior. Waktunya berpamitan, ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa, bosku.